Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat sahabatku semuanya. Jadi Bang Gus cuma memiliki dua tanaman jenis bunga rumput bawang seperti ini, yaitu yang jenis merah dan jenis putih. Nah, sekarang akan Bang Gus berikan sharing bahwa ketika tanaman ini ada fase pembungaan, kemudian setelah fase pembungaan itu biasanya akan terjadi seperti ini asal dengan kondisi tanaman ini subur. Jadi daun-daunnya setelah fase pembungaan habis itu akan seperti ini, seperti kipas kawan. Nah, keindahan tanaman ini ketika habis fase pembungaan seperti kipas itu jarang kita sadari. Inilah kelebihan tanaman yang banyak pada kita, yaitu bunga rumput bawang. Kemudian kita perhatikan yang satunya. Nah, ini belum, ini nampak bulat kawan. Lah, nampak bulat. Itu daunnya bulat, bukan ngipas. Nah, tapi kalau sudah selesai masa pembungaan itu akan ngipas seperti ini. Nah, ini disebut fase generatif atau vegetatif. Tentu Bang Gus tidak bisa menyatakannya sebab fase generatif itu pada tanaman jenis seperti ini apakah ketika memunculkan bunga, apakah ketika memunculkan anakan baru. Nah, itu kan tentu kita menjadikan pembelajaran semua, dan ini Bang Gus tidak bisa menyatakan kalau seperti ini tuh generatif atau vegetatif. Nah, biasanya tumbuh bunga itu adalah generatif, juga anakan baru juga generatif, tetapi jenis umbi bawang, rumput umbi bawang itu tidak bisa kita mengatakan seperti itu kawan. Jadi yang Bang Gus berikan sharing ketika habis masa pembungaan, kemudian kondisi tanaman ini subur, itu daunnya itu akan membentuk seperti kipas seperti ini. Sedangkan tanaman ini kan kita itu banyak punya, kita banyak jumpai. Nah, kemudian yang kedua akan Bang Gus buktikan ketika fase generatif itu terjadi pada pembungaan. Tapi sedangkan pembungaan habis, daun ngipas seperti ini, itu ada muncul anakan baru seperti ini. Nah, inilah keistimewaan tanaman ini. Bang Gus sendiri, maaf kawan, tidak bisa menyatakan ini fase generatif atau vegetatif. Kemudian Bang Gus akan memberikan sharing agar tanaman ini umbinya yang sudah Bang Gus tekstur seperti ini agar nampak hijau, akan mengambil anakan. Walaupun kita punya dua, tetapi ini sudah ada berapa anakannya, 3, akhirnya tanaman kita akan menjadi banyak. Akan Bang Gus berikan sharing, kita yuk belajar bersama, dan segala sesuatu informasi dari Bang Gus, jika ada kesilapan, jika ada kekurangan teknik sana sini, tentu Bang Gus mohon maaf, karena Bang Gus itu sebagai manusia. Silahkan sahabat semuanya kritik di komen. Maksud Bang Gus adalah kritik membangun bersama, kita saling memberi manfaat. Kita simak bersama kawan cara memindahkan umbi ini, akan Bang Gus berikan sharing juga agar sahabat semuanya punya tanaman yang subur dan bisa memiliki tanaman yang lebih banyak lagi, walaupun mula-mulanya cuma 1 atau 2. Kita mulai sahabatku semuanya. Jadi ini adalah anakan. Kita sudah sediakan beberapa polybag seperti ini. Tak lupa juga air putih, karena akan kita pindahkan. Jadi kita punya satu tanaman, asal kita bisa merawatnya dengan baik, itu akan jumlahnya akan tambah. Nah, kalau maaf ini kawan, kalau punya satu tanaman kok nggak bertambah atau mati, itu kan memang perlunya Bang Gus seperti ini memberikan sharing. Jadi semuanya itu teknik perawatan, maksud saya itu sangat penting kawan. Jadi akan Bang Gus berikan sharing ini. Jadi ini sangat penting kawan, sebab hampir sama seperti tanaman sente ini berumbi. Jadi ini keistimewaannya seperti tanaman sente. Jadi perkembangbiakan, maksud Bang Gus, fase generatif pada sebuah tanaman itu fungsinya apa? Untuk mempertahankan eksistensi masa depannya pada tanaman itu sendiri. Maaf kawan, kok eksistensi? Maksudnya keberadaannya sajalah. Kalau menggunakan bahasa eksistensi itu sawangannya kok yo piye gitu. Nah, jadi untuk mempertahankan hidupnya
mempertahankan keberadaan generasi kedepannya. Nah, itu yang disebut sebagai fase generatif pada sebuah tanaman. Jadi ada dua kawan, cara berkembang biakan. Jadi ini satu, ini kan kita lihat kawan ya. Yang satu ini tumbuh anakan seperti ini itu menempel pada umbi. Nah, yang kedua tumbuh anakan seperti ini dari akar yang menjulur, kemudian tumbuh anakan. Jadi untuk fase generatif pada tanaman umbi bawang ini yang jarang kita ketahui itu ada dua. Bisa tumbuh anakan baru itu menempel seperti ini kawan, menempel pada umbi. Yang kedua itu bisa melalui akar menjulur, kemudian tumbuh anakan baru. Nah, seperti ini. Jadi ada dua. Nah, ini kawan akan bagus buktikan. Tentu ini agak menggunakan waktu sedikit kawan. Semoga sahabat semuanya bisa menyimak dengan tuntas video bagus. Mohon jangan di skip kawan ya, agar sahabat semuanya bisa mengkritik bagus dan bisa mengambil manfaatnya daripada ini semua. Nah ini kawan. Nah ini. Jadi yang satu kita lihat itu dari akar yang menjulur tumbuh umbi, yang satunya tuh langsung menempel pada umbi. Akan kita ambil kawan, kita gunakan pisau, dapur nggak apa-apa atau alat apapun. Nah seperti ini kita ambil. Nah ini bagus buktikan. Ini ada bagus buktikan dulu kawan ya, agar sahabat semua itu jelas mengenai karakter fase generatif. Maksudnya generatif pada tanaman umbi, tentu saja yang disebut generatif pada tanaman itu adalah untuk mempertahankan keberadaan tanaman ini sendiri untuk masa depannya agar tidak punah. Jadi untuk mempertahankan generasi kelanjutannya itu tentu saja bukan manusia atau binatang, bahkan tumbuhan itu ya sama saja. Nah ini kawan kita buktikan, ini akar. Nah ini dua akar. Agar lebih jelas. Nah ini kawan akan bagus perlihatkan, semoga lebih jelas. Jadi ini adalah akar kelihatannya, ini akar besar. Nah, setelah akar besar menjulur ini ada tumbuh anakan seperti ini, tumbuh umbi. Nah yang pertama ini adalah ini akar, tapi ini langsung menempel pada umbi anakannya. Jadi agar ini menjadi pengetahuan semuanya. Jadi fase generatif pada tanaman ini tumbuh anakan-anakan. Tetapi dalam fase generatif itu ditandai dengan munculnya bunga pada tanaman umbi bawang seperti ini. Nah seperti ini dikatakan vegetatif atau generatif. Nah yang paling penting bukan vegetatif atau generatifnya, itu sudah jelas. Tetapi ketika tumbuh anakan baru seperti ini, tentu dengan media yang kecil akan kita pindahkan agar umbinya itu lebih besar kawan. Karena ini mengingat di media pot lain dengan di lahan yang luas di tanah. Nah, kita ambil kawan, ya, kita ambil. Oke kawan, kita ambil. Oke lah, kita ambil. Nah ini kita potong bekas potongannya. Nah seperti ini kawan. Walaupun ini umbinya masih muda kawan, tetapi kan kita mengambilnya tuh ada akar sedikit menempel seperti ini. Tentu ini kedepannya kita harapkan bisa tumbuh subur. Akhirnya kan kita mempunyai tanaman bukan satu atau dua, walaupun asalnya satu tapi bisa punya 5 atau 10, tergantung rawatan kita, tergantung anakan-anakan baru yang tersedia. Kemudian yang kedua kawan, akan kita ambil juga anakannya. Nah ini kawan, jadi seperti ini. Jadi beda ketika ini dari rambatan sebuah akar itu akan berbeda dengan langsung yang menempel ke. Akan bagus ambil, tapi kita mengambilnya itu harus super hati-hati dan pelan, jangan sampai merusak akar-akar yang telah ada. Tanaman apapun itu, nyawa pada tanaman itu adalah terletak pada perakaran. Sebab perakaran itu yang mampu menyerap makanan, mampu menyerap oksigen itu dari perakaran kawan. Jadi namanya sebuah tanaman itu tanpa ada perakaran, itu namanya ya mesti saja tanamannya akan mati.
Kita ambil pelan-pelan lah seperti ini. Aduh ini putus kawan, tapi semoga saja nggak apa-apa. Loh ini putus. Inilah beda kawan. Jadi tanaman ini yang menjulur dari perakaran akhirnya tumbuh umbi itu akan gepeng seperti ini. Kalau ini langsung menempel di umbinya itu agak bulat seperti ini. Kemudian kita lihat yang ketiga akan kita ambil juga. Ini semata-mata bukan apa kawan. Kalau kita ambil seperti ini otomatis generatif ke depannya pada tanaman ini akan tumbuh lagi dan ini bisa berkembang biak dengan baik. Nah, kita ambil. Nah, ini adalah yang menempel. Nah, kita perhatikan. Jadi untuk kurun beberapa bulan saja, Banggus itu dari 2 tanaman, akhirnya sekarang kalau ini tumbuh subur sudah menjadi 5. Nah, setelah seperti ini kawan, agar tanaman ini semakin subur tentu kita memicu aktivitas biologi tanah. Nah, oleh sebab itu Banggus selalu sharingkan bahwa aktivitas biologi tanah dengan menggunakan media tanam tanah itu sangat penting. Jadi sebuah media untuk tanaman itu subur itu kalau disertai dengan aktivitas biologi tanah. Jadi ada mikroba tanah, perbaikan unsur-unsur kation sehingga ion-ion positif itu bereaktif aktif. Nah itu tentu itu sebuah pandangan keilmuan tentang tanaman dan media tanam itu sangat real. Kadang-kadang Banggus itu lupa real itu apa, maksudnya real ya pokoknya nyata gitu aja lah guys. Kadang-kadang lupa karena ya sering baca-baca dari orang-orang yang pandai itu, terus akhirnya Banggus itu terbiasa. Karena orang-orang pandai itu kan ya orang-orang profesional tuh kalau menggunakan kata-kata nyata bukan nyata kebanyakan real. Banggus itu ikut-ikutan. Walaupun nggak pandai, walaupun nggak profesional ya ikut-ikutan lah, gunakan kata-kata real. Nah, setelah seperti ini kawan, agar terpicunya aktivitas biologi tanah, tentu Banggus biasa memberikan sharing dan tutorial. Kita manfaatkan limbah dapur dari tumbuhan yang lunak lah. Seperti ini kan limbah dapur dari tumbuhan lunak. Kita taruh aja. Karena ini tanaman hias, sekali lagi Banggus ulang. Ketika kita menaruh di atas media, kita pendam. Karena tanaman hias seperti ini tidak kita butuhkan buahnya. Jadi unsur panas nantinya karena ada reaksi dari unsur kimia dalam peleburannya ini tentu. Walaupun ini dari hijau daun, dari tumbuhan sayuran atau buah-buahan, tentu ada unsur kimia untuk meleburkannya itu yang mengikutinya. Nah ini tidak berpengaruh, karena tidak akan terjadi kerontokan pada buah, sebab ini tanaman hias bukan buahnya. Oleh sebab itu Banggus berikan sharing ketika tanaman buah-buahan dalam fase generatif, kita perlu naruh di atasnya saja. Tetapi untuk tanaman hias agar tetap indah, itu kita menaruh pupuk hijau daun seperti ini, kita pendam gitu aja, ini tidak terpengaruh. Jadi kita berikan sharing tutorial sesuai situasi, kondisi dan karakter dari tumbuhan itu. Jadi sebuah tumbuhan itu, setiap tumbuhan itu jutaan macam jenis spesies itu punya karakter yang berbeda. Jadi kalau kita untuk berinovasi kreativitas pada tumbuhan itu ya nggak pernah habis. Wong dunia itu luas, maksudnya luas itu banyak jutaan spesies, mana bisa kita berkreatif kok bisa habis. Ya habisnya sampai kapan ya? Namanya inovasi, namanya kreatif, namanya belajar itu habisnya ya kalau sudah mati. Kemudian kita bisa menyiramnya dengan air putih. Di Banggus berikan asal kita sehat walafiat.
berumur panjang, kita akan terus belajar, terus berinovasi, terus berkreatif dengan apa yang kita bisa. Jadi tidak ada batasan, sampai dalam waktu berapa itu tidak ada batasan kawan. Terutama untuk tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan sendiri itu jumlahnya jutaan, tentu saja punya karakter yang berbeda. Kita siram-siram air secukupnya seperti ini. Kemudian kawan, dari upload video beberapa waktu yang lalu juga Bangkus berikan ini yang jenis merah. Kita geser sedikit kameranya. Ini alhamdulillah sudah tumbuh dengan baik. Nah tentu saja konsisten dengan rawatan seperti yang Bangkus sharingkan. Ini kan hitam umbinya, kita bisa kelupas seperti ini. Ini manfaatnya sangat besar kawan. Ketika kita kelupas seperti ini, umbinya tersinari matahari, ada unsur-unsur oksigen yang masuk, sehingga tanaman ini akan cepat tumbuh subur. Nah ini adalah kebiasaan Bangkus punya pandangan seperti ini. Jadi sekiranya sahabatku semuanya punya pandangan teknik yang lain, tentu saja kita sama-sama untuk belajar. Nah seperti ini. Nah kita kelupas tidak terpengaruh pada tanaman ini, sebab apa? Ini tidak menghilangkan unsur yang lain, maksudnya unsur daun-daun di sini tidak terpengaruh. Jadi ini daun-daun yang sudah tidak terpakai, kulit dari arah daun seperti ini bisa tumbuh hitam, kita kelupas lagi, kita sisakan kira-kira umbi yang berkulit hijau seperti ini, jadi seperti nampak sangat indah. Dengan kondisi yang seperti ini kita biasa kawan, kita gemburkan dulu ya kawan ya. Kita gemburkan dulu. Kita gemburkan seperti ini. Ini berhubung pupuk hijau daunnya sudah habis, jadi untuk sharing-sharing berikan pupuk hijau daun di sini agar volume media tanam tanah di sini itu tidak bertambah, karena menggunakan pupuk hijau daun yang sifatnya itu sangat lunak. Seperti ini kita bisa menyiram air. Jadi Bangkus punya teknik rawatan tetap konsisten. Ya mutar seperti itu. Perbedaan itu hanyalah pada situasi dan kondisi. Mengingat situasi dan kondisi kan kondisi alam. Nah, kondisi alam itu sangat menentukan dalam hal apapun. Alam yang baik, alam yang bersahabat, tentu saja membuat teknik itu semuanya itu masuk 100%. Insya Allah. Nah kalau alam saja tidak bersahabat, bagaimana tanaman atau apapun itu bisa sukses? Itu ya tentu saja itu menjadi bukan kendala. Kita punya teknik tentu diundur waktunya karena alam yang tidak bersahabat. Bagaimana di musim kemarau, bagaimana di musim penghujan, tentu saja situasi kondisi yang berbeda, kita punya rawatan juga berbeda. Kita siram-siram, ini kita berikan pupuk hijau daun, kita pendam juga nggak apa-apa. Kalau memang sekiranya diperlukan pupuk kimia seperti NPK 16 juga nggak apa-apa sahabat. Kita lanjut untuk cara bertanam. Jadi setelah kita mendapati umbi-umbi seperti ini, kan namanya bertanam itu sesuai kan selera kita. Bisa di polybag, bisa di pot yang besar, bisa di pot yang lebih kecil lagi. Seperti biasa kawan, kita taruh aja seperti ini ya.
kita berikan ini supaya berada di atas. Jadi karena di lahan yang sempit, ketika kita menaruh umbi atau perakaran berada di atas, itu kesempatan perakarannya untuk masuk ke dalam itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar terpenuhinya unsur oksigen. Jadi jangan terlalu dalam. Kalaupun Anda semuanya itu kok suka dipendam dengan terlalu dalam, itu juga terserah masing-masing. Ini adalah metode Banggus. Jadi kita taruh seperti ini saja kawan. Lah seperti ini. Lah seperti ini. Nah, seperti ini. Kita taruh saja seperti ini. Ya. Nah, kita pendam, jadi kita taruh di atas agar akarnya itu masuk ke dalam. Akhirnya akar yang atas itu memudahkan tanaman ini untuk menyerap oksigen. Nah, kemudian kita siram secukupnya. Walaupun ini tanaman berumbi, setelah kita perlakukan seperti ini ya kita taruh di tempat yang dingin sampai kita bisa melihat bahwa tanaman ini betul-betul bisa hidup. Baru kita berikan ke sinar matahari. Sebab tanaman ini kalau sudah tumbuh itu sangat perlu air, juga perlu sinar matahari. Nah, itu yang kedua seperti ini kan. Agar ini jelas Banggus akan rubah posisi kan. Nah seperti ini lah sudah jadi. Kemudian yang kedua tanam seperti ini. Yang ketiga semoga saja ini juga bisa tumbuh. Kalaupun nggak tumbuh ya kita usahakan tumbuh seperti ini. Nah, ini air secukupnya kawan. Baiklah sahabat saya semuanya. Nah sekarang kita saksikan bersama-sama tanaman Banggus dari 2 sekarang sudah menjadi 5. Semoga sharing Banggus bermanfaat dan kita selalu semangat walaupun di lahan sempit. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.